Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam regulasi yang berlaku di bidang kehumasan. Sebagai seorang praktisi humas, memahami regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa segala bentuk komunikasi yang kita lakukan tidak hanya efektif, tapi juga etis dan sesuai dengan hukum. Ada kode etik kehumasan. Kode etik ini adalah pedoman moral yang mengatur bagaimana kita bekerja sebagai seorang humas. Kita harus jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Selain itu, kita wajib menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak kredibilitas kita maupun organisasi yang kita wakili. Contohnya, saat menyampaikan informasi ke media, kita harus memastikan bahwa semua data yang diberikan akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua, ada regulasi hak cipta dan kekayaan intelektual. Kemudian, kita juga harus mengetahui regulasi tentang hak cipta. Semua konten, baik itu gambar, video, atau tulisan yang kita gunakan dalam kampanye harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Jangan lupa soal merek dagang. Logo atau slogan yang kita gunakan harus terdaftar secara legal. Misalnya, jika kita mengambil foto dari internet untuk materi promosi tanpa izin, itu melanggar Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang ketiga, ada regulasi informasi dan publikasi. Sebagai praktisi humas, kita juga harus mematuhi Undang-Undang Media Massa dan Keterbukaan Informasi Publik. Untuk teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan kita untuk menyediakan informasi publik yang transparan dan mudah diakses. Sementara itu, jika bekerja sama dengan media, kita harus memahami bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetap menghormati kebebasan media massa. Yang keempat, ada regulasi perlindungan data dan privasi. Nah, di era digital seperti sekarang, perlindungan data pribadi adalah salah satu aspek yang sangat penting. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, kita harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan seperti email atau nomor telepon digunakan dengan izin yang jelas dari pemiliknya. Jangan lupa soal aturan internasional seperti GDPR, terutama jika kampanye kita melibatkan audiens global. Contohnya, jika kita mengirimkan email promosi tanpa izin, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi. Yang kelima, ada regulasi iklan dan promosi. Selanjutnya, kita juga perlu mengatur regulasi iklan dan promosi. Semua materi promosi harus bebas dari informasi yang menyesatkan atau berlebihan. Khusus untuk produk kesehatan atau makanan, kita harus mengikuti peraturan dari BPOM agar tidak melanggar hukum. Misalnya, saat membuat iklan obat, kita tidak boleh memberikan klaim yang belum terbukti secara ilmiah. Yang keenam, ada regulasi media sosial dan digital. Di bidang digital, ada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur tentang komunikasi di dunia maya, termasuk media sosial. Kita harus berhati-hati agar tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten ilegal lainnya. Contohnya, jika kita membuat kampanye di media sosial, pastikan semua informasi diverifikasi kebenarannya agar tidak melanggar regulasi ini. Nomor 7, regulasi terkait tanggung jawab soal perusahaan atau CSR. Terakhir, ada regulasi tentang Corporate Social Responsibility atau bisa disingkat CSR. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perusahaan diwajibkan untuk melakukan kegiatan CSR yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai humas, tugas kita adalah memastikan bahwa komunikasi tentang CSR dilakukan secara transparan dan tidak mengandung unsur manipulasi. Jadi teman-teman, memahami regulasi di bidang kehumasan ini sangat penting. Regulasi ini memastikan bahwa kita bekerja secara profesional dan etis, melindungi hak-hak konsumen dan masyarakat, dan membangun kepercayaan antara organisasi dan publik. Dengan mengikuti regulasi ini, kita bisa menjalankan tugas kehumasan dengan lebih baik dan tanpa risiko hukum. Jadi begitu teman-teman, jangan lupa di-share, di-like, komen, dan subscribe ya, supaya saya bisa mengembangkan konten-konten selanjutnya. Terima kasih.